Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aini. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Cirebon. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang masalah kesehatan reproduksi pada pria, wanita, dan remaja. Nah, langsung saja kita pada wanita. Yang pertama itu ada endometriosis. Nah, endometriosis ini terjadi saat jaringan yang seharusnya melapisi dinding rahim malah tumbuh di luar dinding rahim. Nah, sebagai contohnya itu seperti jaringan ini tumbuh di kantung kemih, belakang rahim, atau di indung telur. Kondisi ini yang bisa menyebabkan nyeri saat menstruasi, nyeri di perut, dan ketidaksuburan. Yang kedua itu yaitu PCOS atau yang bisa disebut dengan sindrom ovarium polikistik. Nah, gangguan ini biasanya dapat menyebabkan Anda untuk sulit hamil. PCOS ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dapat mempengaruhi ovulasi. PCOS seringkali dikaitkan dengan resistensi insulin dan juga obesitas. Selain itu, PCOS ini termasuk salah satu kondisi gangguan yang paling sering atau banyak dialami oleh wanita. Yang ketiga yaitu penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini merupakan salah satu gangguan kesehatan reproduksi yang mungkin dialami oleh wanita. Nah, penyakit ini biasanya ditularkan ketika berhubungan seksual, baik itu melalui anal, vaginal, oral, dan contoh penyakitnya ini adalah misalkan infeksi jamur vagina, sifilis, gonore, klamida, HIV, dan penyakit lainnya. Nah, yang keempat ini adalah kanker. Sel kanker bisa tumbuh di mana saja di dalam tubuh, termasuk di sekitar janin, rahim, leher rahim, terus indung lahir atau di vagina. Jika kondisi ini terjadi, maka dokter spesialis kandungan akan bekerjasama atau berkolaborasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau bedah konsultasi kanker untuk memberikan perawatan. Yang kelima itu ada fibroid rahim. Apa sih itu fibroid rahim? Fibroid rahim itu adalah tumbuhnya tumor jinak di bagian atas atau di bagian dalam otot rahim. Nah, tumor ini biasanya akan menyebabkan pendarahan hebat pada saat menstruasi, sakit punggung, nyeri saat buang air kecil, dan saat melakukan hubungan seksual. Nah, untuk selanjutnya itu masalah kesehatan reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada gangguan testis. Gangguan testis ini berupa peradangan pada saluran testis yang menyalurkan sperma saat ejakulasi terjadi. Selanjutnya, gangguan ini juga bisa dalam bentuk perikoker, torsi, dan kanker. Nah, yang kedua ini adalah sperma tidak berkualitas. Dikatakan sperma tidak berkualitas yaitu menurunnya jumlah sperma per mililiter air mani di bawah 15 juta sel. Selanjutnya, bentuk tidak beraturan, pergerakan atau mobilitasnya menurun. Sperma yang tidak berkualitas menyebabkan pembuahan tidak akan terjadi atau sudah dilakukan. Yang ketiga yaitu ejakulasi terbalik. Air mani yang seharusnya menyembur jus keluar justru masuk ke dalam dan ikut tercampur dengan urin di kandung kemih. Nah, yang keempat ini adalah masalah ereksi. Gangguan ereksi juga bisa dikatakan masalah gangguan kesehatan reproduksi pada pria. Kalau pria mengalami gangguan ereksi, bisa kemungkinan dia tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan baik dan kemungkinan pula mengalami pembuahan sangat kecil. Nah, yang kelima ini adalah penyakit kronis yang tertentu. Contohnya itu yaitu diabetes. Nah, gangguan ini muncul karena kadar gula darah di dalam tubuh sangat cukup baik atau signifikan. Kenaikan ini bisa memicu gangguan pada sperma, terus perusakan pembuluh darah, dan saraf yang memicu gangguan ekskresi. Nah, selanjutnya itu adalah masalah kesehatan pada remaja. Yang pertama itu kebersihan alat kelamin, khususnya pada remaja yang sudah mengalami menstruasi. Mereka itu harus diajari bagaimana sih cara membersihkan alat kelamin dengan baik. Nah, yang kedua ini masalah masturbasi dan merangsang kemaluan. Remaja itu harus diberitahu efek samping dari masturbasi berlebihan itu seperti apa, dan merangsang kemaluan dengan kasar itu akan mengakibatkan dengan apa aja sih gitu. Nah, yang ketiga ini masalah penularan penyakit seksual.
Penularan ini terkadang diabaikan oleh remaja yang sudah mencoba untuk berhubungan seks tanpa pengalaman. Yang keempat ini tidak mengecek kemaluan secara berkala dan perubahan yang terjadi dianggap biasa saja padahal bisa kemungkinan akan menjadi berbahaya. Nah, sekian dari saya pemaparan tentang masalah kesehatan reproduksi pada pria, wanita, dan remaja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah dalam perucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.